Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan yang Allah telah anugerahkan kepada kita, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat berjumpa kembali di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang insya Allah akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Jamaah podcast Yapsyira yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini tema kultum kita adalah mengenai syukur nikmat. Kita ketahui bersama bahwa nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita banyak sekali. Sehingga saking banyaknya kita tidak mungkin dapat menghitung-hitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Coba kita lihat nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita di dalam diri kita. Allah telah memberikan kita anggota badan yang lengkap, ada tangan, kaki, kemudian mata yang dapat melihat, kemudian telinga yang dapat mendengar, dan otak yang dapat berpikir, membedakan yang baik dan mana yang baik dan mana yang buruk. Seluruh potensi itu hendaknya kita gunakan menuju ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat nikmat Allah di alam semesta, nikmat Allah yang telah anugerahkan kepada kita, baik itu nikmat tumbuhan yang dengannya kita dapat mengambil makanan, kemudian hewan, kemudian udara yang dengannya kita dapat menghirup, kemudian melangsungkan kehidupan kita. Memang begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga kita tidak mungkin dapat menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam rangkaian nikmat ini Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitung nikmatnya. Yang diperintahkan Allah adalah syukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Lain sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Dan berkaitan dengan nikmat Allah, maka kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dan jika kita kufur nikmat Allah, maka Allah akan mengazab kita dengan azab yang sangat pedih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita? Cara bersyukur atas nikmat Allah ini terbagi 3, yaitu yang pertama bersyukur dengan hati kita, kemudian yang kedua bersyukur dengan lisan kita, dan yang ketiga adalah kita syukur nikmat dengan anggota badan yang kita miliki. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan hati kita, hendaknya kita mengakui bahwa semua nikmat yang telah kita rasakan, yang telah kita nikmati di dunia ini adalah sebenar-benarnya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
bahwa nikmat yang kita gunakan atau nikmat yang kita pakai dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dianugerahkan harta kekayaan dari Allah, kita yakini bahwa harta itu adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita merasakan bahwa nikmat yang sudah kita nikmati ini adalah hasil usaha kita sendiri gitu. Ketika ada kekayaan, kita diberi kekayaan, kemudian kita merasa bahwa kekayaan itu adalah hasil kerja keras kita, hasil usaha kita, hasil kepintaran kita. Ini tidak bedanya dengan Qarun. Allah mencontohkan seorang Qarun di mana dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta kekayaan yang berlebih. Kemudian dia menganggap bahwa harta yang dia miliki itu adalah hasil upayanya sendiri. Dan Allah kemudian, kita tahu bersama bahwa Allah kemudian mengazabnya. Sehingga harta Qarun itu ditenggelamkan ke dalam bumi. Kalau kita menyaksikan media sosial, kita melihat fenomena crazy rich, di mana orang-orang yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan yang berlebihan, kemudian di hatinya timbul sombong, dan dia menganggap bahwa harta itu adalah harta atas usahanya sendiri. Bahkan ada kata-kata yang terkenal, dia mengatakan bahwa Allah juga bingung gitu. Allah juga bingung dengan kekayaan yang dia miliki. Nauzubillah min zalik. Dan sekarang ketika dia tidak mampu bersyukur dengan harta yang dianugerahkan kepadanya, kemudian Allah menurunkan azab. Kita lihat bersama bahwa hartanya kemudian disita oleh aparat keamanan dan dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diancam dengan hukuman penjara. Itulah fenomena dua contoh bagaimana Qarun, bagaimana crazy rich yang tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita jangan merasa pantas untuk menerima anugerah atau nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa pantas, kemudian di hati kita akan terbit ujub atau rasa sombong, sehingga merasakan bahwa nikmat ini adalah pantas kita terima karena kepintaran kita, karena usaha kita, dan lain sebagainya. Bahwa semua nikmat yang kita miliki, baik itu kesehatan, kekayaan, kedudukan, kepintaran, itu semua harus diyakini dalam hati kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur nikmat dengan hati kita. Syukur nikmat yang kedua adalah kita lakukan dengan lisan kita. Lisan ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ucapan alhamdulillah, segala puji dari Allah, segala puji pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengakui bahwa nikmat ini adalah datang dari Allah, kemudian memujinya. Kemudian kita juga boleh untuk menceritakan nikmat yang telah anugerahkan kepada kita, menceritakan kepada saudara kita, kemudian kepada tetangga kita, teman-teman kita, dan menunjukkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan maksud untuk supaya mereka juga merasakan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan maksud sombong atau bukan maksud riah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur nikmat yang ketiga kita lakukan dengan anggota badan kita. Anggota badan kita ini ada diwujudkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bagaimana Aisyah pada suatu malam terbangun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah salat dengan lama, kemudian berdoa dengan sangat khusyuk. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking lamanya sehingga membuat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan salat sedemikian rupa seperti itu? Bukankah dosamu yang telah lalu telah dimaafkan? Bukankah engkau termasuk hamba yang maksum? Dosamu yang lalu dan dosa yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu bagaimana Rasulullah menjawab? Rasulullah mengatakan bahwa bukankah itu tidak menghalangi aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur dengan anggota badan adalah meningkatkan
ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang besar kepadamu, maka salatlah dan berkorbanlah. Rasulullah mencontohkan sebagai hamba yang bersyukur, beliau melakukan salat, meningkatkan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadahnya itu Rasulullah ingin menunjukkan bahwa beliau adalah hamba yang bersyukur. Marilah kita mencontoh sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Marilah kita bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah salat kita. Demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya